Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran dari mata kuliah pengukuran besaran listrik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pada kurikulum OBE tahun 2024 yang dilaksanakan untuk mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar di mana memiliki kodenya adalah EEL 11114 dengan PJK-nya saya Holanda Arif Usma beserta Basyaruddin Ismail Harahap. Pada mata kuliah ini ada beberapa CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah CPL 01 di mana mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan atau material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik elektro. Berikutnya lagi ada CPL 03, CPL 05, dan CPL 06. Dari CPL ini maka diturunkan menjadi beberapa CPMK, yaitu ada CPMK 013, CPMK 031, CPMK 051, dan CPMK 061. Untuk sub CPMK-nya, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori pengukuran besaran listrik. Sub CPMK 2-nya, mahasiswa mampu mengkaji karakteristik alat ukur. Sub CPMK 3-nya, mahasiswa mampu mengkonsepkan penggunaan alat ukur. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori pengukuran besaran listrik. Dan yang terakhir, sub CPMK 5, mahasiswa mampu mempresentasikan standar pengukuran besaran listrik. Untuk mencapai learning outcome pada mata kuliah ini, maka bahan kajiannya adalah sebagai berikut. Lalu pada bahan ajar yang digunakan pada mata kuliah pengukuran besaran listrik adalah buku Electronic Measurements and Instrumentation karya dari Seda pada tahun 2013. Pada video nanti akan disampaikan pemaparan materi pada pertemuan 2 di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori pengukuran besaran listrik. Dengan indikatornya dapat mendefinisikan konsep dasar dan pentingnya pengukuran besaran listrik. Pembelajaran ini akan dilakukan dengan pembelajaran kolaboratif, di mana secara detailnya akan ada metode ekspositori dan diskusi. Pada mata kuliah ini juga akan ada kuis sebagai bentuk interaksi dan kuis juga sebagai bentuk asesmen. Silakan Bapak Ibu menonton video berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di pertemuan kedua untuk mata kuliah pengukuran besaran listrik. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa hal mungkin teman-teman yang masih lupa terkait dengan informasi mata kuliahnya. Jadi sekarang kita pada mata kuliah pengukuran besaran listrik, di mana pengampunya adalah saya, Holanda Arif Usma SIKMSI, serta Pak Basyaruddin Ismail Harahap, SPD MD. Mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 1 yang akan dilaksanakan di semester ini, yaitu semester ganjil dengan kode EL 11114, di mana SKS-nya sebanyak 2. Nah, dalam mata kuliah ini, untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus kepada kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPMK-nya, yaitu untuk sub CPMK 1. Tadi kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan CPL, ya kan, kemudian CPMK. Nah, kita fokus sekarang kepada sub CPMK-nya, yaitu teman-teman diharapkan bisa menjelaskan konsep dan teori terkait dengan pengukuran besaran listrik. Nah, indikator pencapaiannya adalah teman-teman bisa mendefinisikan konsep dasar dan pentingnya pengukuran besaran listrik. Nah, fokus kita pada kali ini adalah kita akan fokus ke pendahuluan dan konsep pengukuran.
Yuk, mari kita mulai dulu dengan kita lihat seperti ini. Sebelum saya mau memberikan materinya, mungkin ada beberapa teman yang bisa tahu apa sih sebenarnya pengukuran itu. Silakan, ada yang mau coba menjawab? Tidak ada masalah, ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena kita selalu melakukan pengukuran, betul nggak? Nah, menurut kalian pengukuran itu apa sih? Menghitung. Oke, menghitung. Menghitung apa? Kamu menghitung apa? Oke, menghitung. Mengukur adalah sebuah kegiatan menghitung. Tapi menghitung apa? Menurut kamu? Yang biasanya kamu lakukan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang lain silakan. Ada yang mau coba? Menghitung jarak. Pengukuran adalah contohnya menghitung jarak. Oke, bagus. Yang lain? Menghitung sebuah besaran. Oke, itu dikatakan mengukur. Oke, nggak apa-apa. Baik, itu sebagai contoh-contohnya. Kalau sistem internasional, ada yang pernah tahu? Itu materi fisika kalau nggak SMP SMA ada. Sistem internasional. Ada yang tahu? Nggak pernah dengar istilah sistem internasional? Oke, waktu itu. Kalau menurut satu lagi, besaran listrik. Listrik pasti kalian sudah akrab dengan listrik. Kira-kira besaran itu adalah parameter apa saja yang kalian tahu tentang listrik. Biasanya kalau listrik itu apa sih yang ada di dalam listrik? Volt, arus, good, tegangan, bagus, ada hambatan, dan sebagainya. Baik, bagus sekali. Jadi ini yang akan kita fokuskan pada minggu ini, bagaimana terkait dengan pengukuran. Jadi pengukuran itu adalah proses menentukan. Kita menentukan, mencari nilai kuantitatif. Karena nilai itu dibagi jadi dua. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif, angka 1, 2, 3, 0,5. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif, ada yang tahu? Kalau ada yang bertanya, jawabannya hanya kalau saya bertanya, Anda sudah makan? Sudah. Atau? Belum. Itu kuali. Anda suka tidak? Tidak. Itu namanya kuali. Kalau lagi kuantitatif, tadi apa? Angka. Artinya adalah angka. Jadi kita mencari nilai kuantitatif dari sebuah besaran. Di mana fokus dari MK ini namanya besaran listrik, maka kita akan fokus pada tegangan, arus, ataupun resistasi dengan menggunakan alat ukur. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba, kalian tahu nggak tegangan ini berapa? Tidak. Tapi kalian bisa merasakan nggak tegangannya? Bisa. Dengan cara gimana? Setrum. Betul, kita ambil setrum merasakan kan? Ya. Begitu. Berarti kita tahu ada sesuatu di dalam sana. Cuma kita sebagai manusia punya keterbatasan. Kita tidak tahu nilainya berapa. Makanya kenapa kok perlu namanya alat ukur. Nah, dalam teknik elektro, pengukuran digunakan untuk memastikan kinerja dan keamanan dari sistem dan perangkat elektronik. Maksudnya begini, ke depan kalian pasti akan banyak sekali bertemu dengan rangkaian listrik. Seperti contohnya tadi saya sampaikan, ada colokan. Minimal kita mengukur tegangan. Terus kita pengen melihat ini sebetulnya nyala atau tidak? Tidak. Saya tidak. Taunya dari mana? Kita ukur pakai alat ukur. Siapa tahu ternyata kabelnya yang putus, maka kita ukur lagi gunakan alat ukur. Jadi kita gunakan untuk memastikan. Lalu tujuan utama dari pengukuran adalah untuk memantau dan mengendalikan parameter listrik guna memastikan operasinya efisien, aman serta handal. Contoh, teman-teman pasti pernah tahu kerja PLN, terutama di rumah mungkin atau di tiang listrik. Ya. Bayangkan kalau mereka tidak menggunakan alat pelindung diri, kemudian mereka tidak menggunakan atau membawa alat ukur, pasti nggak safety. Ya. Kan? Ya. Minimal mereka harus tahu dulu apakah ada aliran listriknya dulu atau tidak. Kalau tidak, mereka bisa meninggal dunia karena
Setrum. Begitu. Makanya itulah mengapa kita harus mengukur dan menggunakan alat ukur dengan baik dan benar. Gitu. Ilustrasi dalam hal alat ukur adalah contohnya kalian berlayar menggunakan kapal. Semuanya pasti dari pulau. Ya. Ya kan? Ada yang akamsi atau anak kampus ini dari Tanjung Pinang, silakan angkat tangan. Oke, bagus. Berarti mayoritas berasal dari luar pulau Tanjung Pinang. Maaf, luar Pulau Bintan. Ya, ada dari Batam. Oke, ada dari Sumatera, Pulau Sumatera. Oke, Karimun. Bagus. Anambas, Natuna, Lingga, Jawa. Ada. Oke. Artinya kalian pada saat ke Tanjung Pinang minimal pasti naik kapal. Ya. Nah, nakoda dalam hal ini tahu kenapa kok ke Tanjung Pinang karena dia punya alat-alatnya yaitu kompas, GPS, echo sounder dan lain sebagainya. Bayangkan kalau tidak ada alat ini, bisa jadi kita satu bisa nabrak karam atau yang seharusnya ke Tanjung Pinang malah jadinya ke Tuban. Itulah juga pentingnya alat ukur. Karena alat ukur itu kita berfungsi untuk meyakinkan diri kita bahwa nilai yang dikeluarkan itu sesuai atau benar. Contoh lagi, kalian tahu tegangan kita berapa sih di sini? Kalau listrik AC 20 sekali. Kalau tiba-tiba tegangannya jadi 190, kira-kira itu aman nggak? Ya, kira-kira begitu konsepnya. Kenapa kok kita perlu tahu terkait dengan besaran listrik maupun terkait dengan alat ukur. Pentingnya pengukuran juga, saya menggunakan contoh. Ini penelitian saya dengan mahasiswa saya terkait dengan menganalisis permukaan laut, yaitu pasang surut menggunakan perangkat. Di mana di sini jurnalnya sudah terbit pada tahun 2024. Kita lakukan di Tanjung Siambang. Bagi yang perlu pernah ke Tanjung Siambang, silakan ke Tanjung Siambang. Itu lokasinya di Pulau Lempak. Itu bisa kalian buat berenang di sana. Saya buat alat seperti ini. Oke, alat ini yang akan digunakan untuk mengukur dari tinggi muka air laut. Karena kita sama-sama tahu kan sekarang pasang, nanti sore surut, besok berubah lagi. Maka kita perlu tahu bagaimana polanya. Saya menggunakan alat ini dan menggunakan GSM. Hasilnya saya letakkan atau saya kirim ke namanya platform IoT. Jadi secara online bisa dilihat polanya seperti ini, begitu. Lalu kita lakukan analisis. Analisis ini yang nanti ke depannya kalian akan lakukan juga menggunakan besaran listrik ataupun yang lainnya. Tahan dulu bahwa ini nanti IoT ribet, enggak ribet sama sekali. Senior kalian, abang kelas kalian, kakak kelas kalian sudah melalui semua dan mereka bisa menggunakannya dan mencoba. Begitu. Baik teman-teman, untuk sementara silahkan buka quizzes.com. Yuk. Quizzes sebentar. Ya, silakan buka quizzes.com. Ya, silakan masukkan kodenya adalah 619214. Kita main-main sebentar lah.
Selamat Hafiz, Dimas, sama Rami pertama ya. Ada yang belum pernah lihat ini? Soal nomor 1, Ustaz? Tidak. Oh, ada yang belum pernah pakai ini? Belum pernah tahu? Pernah tahu belum? Ini namanya jangka sorong. Gunakan untuk ukur jarak. Cara pengukuran nanti ya, itu urusannya tidak dari fisika. Apa ini? Kita. Kalau ada yang berhubungan terlalu. Nah, ini yang terakhir termometer ya. Oke, bagus. Jadi di sini saya ingin menguji bagaimana pengetahuan teman-teman terkait dengan ukur, dan saya lihat ukurnya sudah bagus. Berarti insya Allah kedepannya untuk pengukuran besar listrik harusnya tidak terlalu sulit. Maka kita masuk ke materi berikutnya terkait dengan satuan standar internasional. Jadi teman-teman, bahwa di dunia ini ada satuan standar internasional, yaitu satuan yang digunakan secara global dan digunakan untuk mengukur berbagai besaran listrik. Sejarahnya di 1860 agar penggunaan di setiap negara sama. Begitu. Sistem ini biasanya ada 7 besaran pokoknya, yaitu panjang meter, massa kilogram. Ingat, massa ya, bukan berat. Massa. Oke. Berikutnya waktu, second, detik, arus listrik, ampere, suhu pakai Kelvin bukan Celsius. Walaupun kita terbiasa menggunakan Celsius. Jumlah zat, molekul, terakhir adalah intensitas cahaya dalam kadar. Jadi kenapa kok kita tadi melakukan standar itu agar semuanya sama. Misalnya contohnya begini, saya menggunakan di sini sekarang 25 derajat Celcius. Tiba-tiba ada yang ngomong, bukan, itu 60 derajat Fahrenheit. Kalau kita tidak bicara pada satuan sama, bisa jadi 60 Fahrenheit dianggap lebih tinggi daripada 25 derajat Celcius. Padahal kalau kita samakan atau nanti kita konversi, belum tentu. Maka kita harus gunakan satuan yang sama. Begitu. Nah, di dunia ini ada 2 satuan, yaitu imperial metric, satu lagi adalah MGS, meter gram second. Kita menggunakan stylenya British atau Inggris, tadi kilogram, gram dan sebagainya. Kalau Amerika itu beda, pakainya feet, pound dan sebagainya. Oke, tapi kita tidak akan fokus ke sana. Tadi saya sudah jelaskan tentang satuannya, jadi teman-teman harus tahu panjang besarannya apa, namanya, simbolnya apa, nama satuannya apa, serta simbol satuannya. Contoh panjang, nama satuan bukan I, L, dari kata length. Nama satuannya? Nama satuannya? Simbolnya? Jadi jangan sampai salah. Oke, seperti itu. Harus I. Nama satuannya? Simbol satuannya? Selain kita bicara pada besaran pokok, teman-teman mulai sekarang tolong bisa mengenal 6 besaran ini. Selain tadi ampere, tegangan, dan arus, daya, resistansi alias hambatan, kapasitansi, kapasitas, indukasi. Ini kalian masih akan bercerita di setiap MK, rangkaian elektronika, nanti rangkaian listrik, kemudian nanti mesin listrik pasti akan berkaitan dengan
6 hal. Untuk simbol dan nama besarannya seperti ini. Untuk tegangan, resistasi, kapasitasi, rumusnya seperti apa kalian bisa lihat dan akan lebih dijelaskan secara detail nanti di mata kuliah yang lainnya di rangkaian elektronika maupun di fisika. Yang penting kalau sekarang kalian sudah bisa paham bahwa besaran listrik yang akan kita pakai adalah satu. Besaran listrik yang akan kita pakai besaran apa? Tegangan. Volt itu bukan besaran, tapi satuannya. Oke, besarannya adalah tegangan, terus arus, daya, indukasi dan seterusnya. Baru kalau saya tanya, satuan arus apa? Satuan daya. Paham ya? Saya mau ke konversi satuan. Jadi konversi satuan itu kita mau konversi dari rendah ke tinggi ataupun tinggi ke rendah. Biasanya kalian sudah pernah mengenal giga, mega dan seterusnya. Tentu yang prefix ini dari tera, terabyte, 1 tera, ada giga, ada mega, ada kilo, hekto, sampai dengan yang paling besar adalah kilo. Contohnya, kalau 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 volt berapa milivolt? 1000. 1000. Tuh. Karena volt ke mili 3 eksponensialnya berarti 1000. Oke. Nanti secara detailnya kita akan belajar pada saat praktik. Untuk akhiran atau sufiks, contohnya adalah kita bisa mengubah-ubahnya kayak gini tadi. 1 inci sama dengan 2,54 meter. Kemudian 1 pound sama dengan berapa kilogram? Ya. Itu berarti penggunaan dari sufiks. Nah, teman-teman, untuk kita akhiri agar kita materinya kalian bisa lebih pahami, habis ini teman-teman silakan buka Google Classroom terkait dengan nanti kuisnya. Tapi sebelum kita kerjakan Google Classroom dulu, maka saya minta teman-teman untuk bisa tahu, berarti kan sekarang apa itu besaran? Anda bisa sampaikan apa itu besaran? Silakan siapapun. Apa itu besaran? Secara gampangnya seperti apa? Ada yang mau coba jawab? Besaran adalah sesuatu yang bisa dapat diukur dan dihitung. Sip. Oke, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dihitung. Betul. Satuan adalah nilai, tapi lebih tepatnya bukan nilai. Nilai itu kan angka. Tapi apanya? 10 gram. Ada gram. Gram itu adalah satuan. Oke. Nah, apa kira-kira satuan? Simbol. Yang menandakan apa? Ulangi lagi siapa tadi mau? Simbol yang menandakan suatu besaran. Oke. Simbol yang menandakan suatu besaran. Oke. Gitu aja teman-teman. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Sebelum kita pergi atau kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, silakan. Doa saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.